So fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. Bismillah. Kita out dari Bromo Hillside. Sekarang kita mau pulang via Tumpang. Biar teman-teman juga tahu medannya kalau yang via Tumpang itu seperti apa ya. Nah. Di sini ini malah nanti yang makin ke sana itu jurangnya kanan kiri. Ini juga sama turunan tajam tapi overall jalannya masih enak. Nah, ini habis longsor. Sekarang jam 12.33. Semoga nanti sebelum asar kita udah bisa sampai di sekitaran Batu. Kita mau belanja yogurt buat anak-anak, yogurt lilin, pengennya gitu. Jadi nanti insya Allah sebelum maghrib sudah sampai rumah, pengennya ya. Tapi ya kita nggak buru-buru, santai sambil menikmati perjalanan. Kita juga belum makan ini ya, malah dari pagi belum makan. Paling cuma cemal-cemil roti sama tadi yang welcome snack dari Bromo Hillside. Kentang lumayan sih, udah karbohidrat itu ya kentang. Alhamdulillah, dedek bayi, dedek utun di perut nggak rewel, mudah-mudahan sehat. Nah, ini udah mulai nih, kanan kiri udah mulai jurang ya, di kanan kiri udah mulai jurang, jalannya juga nggak terlalu lebar, jadi tetap bisa. Misalnya ada papasan mobil gitu masih bisa ya. Yang penting tetap waspada, hati-hati. Sejuk ini hawanya, udaranya sejuk. Di kiri bawah itu kita lebih dekat kalau misalnya lihat ini kebunnya masyarakat sekitar ya. Sebelah kiri itu terlihat banyak. Di sini rata-rata kan sayuran. Memang kalau di dataran tinggi itu kan sayuran tuh tumbuh subur. Dan memang orang sini ini paling banyak ini pekerjaannya sebagai petani sayur. Sudah masuk perkampungan. Kalau nanti kita info untuk pembelian loketnya kalau via sini ya. Jadi bukan di pos Jemblang tadi, bukan. Pembelian tiket itu nanti di Coban apa itu saya lupa, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Coban apa namanya saya lupa. Pembelian tiket itu di situ. Ya, Trisulai ya? Iya kayaknya. Coba nanti kita lihat. Sekalipun pembelian tiket untuk pembelian tiket secara online, penukaran tiketnya tetap di loket masing-masing ya. Jadi kayak tadi pagi karena via
tanjakan ya loketnya pas masuk ini deket sama penginapan kita. Semalam lumayan nyenyak tidurnya karena punya banyak waktu buat istirahat, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita selalu berangkat itu paling awal itu sore kalau dari Kediri, jadi sampai di lokasi itu pasti malam, lebih dari jam 9, jam 10 gitu baru sampai penginapan. Nah kita kemarin sampai di lokasi itu sebelum asar jam 3-an, jadi bisa istirahat lumayan dari perjalanan jauh ya. Sekali lagi tetap waspada teman-teman kalau pakai motor metik. Kalau turunan seperti ini hati-hati untuk pengeremannya ya. Apalagi kalau jalannya mulus kayak gini pasti kayak nggak kerasa gitu. Tapi tetap waspada. Jadi sekalipun via Tumpang sini jalannya pasti kalau menuju ke arah Bromo tetap pasti terus nanjak ya. Pasti itu namanya memang dari dataran rendah ke dataran tinggi pasti. Hanya saja kan ini jalannya enak gitu ya. Dan yang pasti kita nggak ngulangin lagi buat lewat di lautan pasir. Kalau berangkat sama pulangnya tuh beda jalan. Pas ya, pelan-pelan Pak sopir. Menurun terus ini jalannya. Sejuk banget, udaranya sejuk banget. Hah? Ya, lurus gitu, hampir nggak begitu banyak kelokan tapi dia nanjak terus. Kawasan Taman Nasional itu emang ini ya, apa, pengelolaannya harus baik, harus bagus. Sama kayak Kawah Ijen itu kan juga gitu, udah banyak dikenal wisatawan asing. Jadi cuma penasaran sama bule-bule itu sih. Mereka itu datang ke sini tuh emang cuma mau ke Bromo atau ada perjalanan lain gitu. Pengen nanti kapan-kapan kalau ketemu pengen nanya.
kita mesti selalu ini ya, siang gini ya. Kalau lewat sini itu mesti siang hari. Antara kalau nggak sebelum duhur ya habis duhur, tapi rata-rata ya habis duhur karena emang ya selesai estimasi waktunya buat jalan yang di area Bromo sana ya emang sampai siang. Ini tadi sebenarnya kalau misalnya dari Bukit Teletubbies sudah langsung pulang, kita udah dari tadi, tapi karena kita penasaran mampir di Bromo Hillside. Kalau yang dulu-dulu kita lewat itu dia masih proses pembangunan ya, belum selesai, belum dibuka. Nah ini karena penasaran kan kita mampir tadi, lumayan lama di situ, ada 2 jam kita di situ sambil istirahat sambil charging HP. Kemarin, nah ini kan jalannya kan gini kan, maksudnya tuh lurus lempeng tapi turun, jadi harus hati-hati. Kalau perjalanan pulang ini nanti kita kan insya Allah banyak mampirnya, jadi estimasi waktu perjalanannya pasti lebih lama daripada pas berangkat kemarin. Padahal biasanya kalau yang namanya pulang kan harusnya lebih cepat daripada berangkat ya. Tapi karena kita mau mampir-mampir, salah satunya mau ke oleh-oleh, terus mau beli anak-anak jajannya anak-anak, ya udah nggak apa-apa. Kayaknya tahun depan ngajak lagi ke sini nih Pak suami, ini kayak agenda tahunan gitu ke Bromo, nggak bosan-bosan. Yang datar ya. Oh, tadi kan turun terus. Waspada rem pokoknya kalau bawa motor matic. Tapi buat motor yang manual juga sama aja ya. Tetap harus waspada rem. Atau beda Bi? Sini nih, sekitaran sini yang paling banyak itu orang jualan bakso. Sebenarnya baksonya tuh ya biasa aja, masih enak bakso Malang. Bakso Malang itu lebih enak. Kalau yang masih di area Bromo tuh ya biasa aja gitu ya, bakso biasa. Nih loketnya ini. Oh ya, Coban Trisula. Nah itu loket masuk yang dari arah Tumpang itu berhentinya di situ buat beli tiket ya. Loketnya di situ. Jadi emang bukan yang di Jemplang tadi, bukan di pos Jemplang. Pos Jemplang itu hanya pos penjagaan aja. Kalau tiket tetap dari situ tadi. Loket Coban Trisula. Ini nanti kedepannya paling ya banyak kafe-kafe gitu pastinya. Ini kayaknya juga mau baru, ini kan belum dibangun. Itu warung Amor yang sebelah kiri itu dulu juga belum. Yang kanan ini kayaknya baru mau ini. Ya, sampai sana ya. Pastilah tempat wisata tuh pasti menjanjikan, tapi ya kembali lagi harus punya konsep. Karena sekarang orang lebih suka apalagi yang instagramable. Terus makanannya juga harus yang memang terjangkau, jangan terlalu mahal, karena ya wisatawan lokal sama wisatawan asing pasti lebih banyak wisatawan lokal, dan itu juga bukan orang jauh-jauh. Mereka ya sekitaran sini aja juga banyak gitu yang mampir buat sekedar makan, ngafe, nongkrong gitu.
jalannya yang sebelah sini. Ini aspal lama ini kayaknya, tapi lebih lebar daripada yang tadi. Nih Pak suami ini suka nih kalau misalnya wisata ke tempat-tempat alam seperti ini. Kalau diajak ke mall dia nggak mau. Bawah itu ada turunan sikut. Ya, bawah itu sebelah kanan. Tapi nggak terlalu itu. Masih ini nggak terlalu nyiku banget itu. Beda sama yang di Nongko Jajar itu. Nggak terlalu nyikut banget, dia kan kayak masih ada ininya. Nah, itu dulu nggak ada ini kafe ini, Alas Bromo Cafe. Baru itu. Nah, ini masih lebar dan nggak terlalu nanjak. Kalau yang tanjakan sikut kemarin kan wah udah nyikut banget 90 derajat, malah 45 itu dia. 45 derajat terus naik langsung dari bawah langsung naik motong. Jadi kalau nggak ambil agak haluan ke kanan gitu pasti nggak bisa naik. Mau pakai motor apapun bisa dicek nanti di YouTube ya. Ketika tanjakan sikut udah muncul semua itu videonya di situ. Karena ya itu belum tahu medan, jadi mungkin kan ya udah. Padahal ya haluannya harus ke kanan dulu. Belok langsung nanjak, itu yang bikin agak susah kan nanjaknya itu. Lumayan nanjaknya. Nah, itu sama datang di Kopi Tengger itu juga baru itu. Jadi banyak kafe baru di sini. Ya, sama ini 11-12 lah kalau daerah sini, sama kayak ini ya. Mana? Tawangmangu ya, Bi? Hampir sama ya. 11-12 sama ini yang Sarangan ke arah Tawangmangu tuh ya sana lebar banget, enak. Sana bis papasan 2 bis aja muat. Ini paling kita nggak pernah ya lihat bis ini lewat sini. Jalur aktif ya, terus ini kan ibaratnya kayak jalur buntu. Jalur tikus alternatif sini. Hartop plat nomornya AD, itu bukan asli sini. Banyak sih orang yang ininya. Hartop itu nggak hanya punya orang sini aja emang. Jadi kalau Bromo Hillside tadi itu nggak sampai malam ya, dia hanya sampai sore jam 5 aja. Padahal aku juga gini, kenapa kok nggak sampai malam? Padahal kayaknya view-nya tuh bagus kalau sampai malam. Tapi ya kembali lagi mungkin mereka ini ya biar lebih aman, kalau malam kan takutnya lebih banyak orang, terus nggak terkontrol nantinya. Jadi mau ada event apapun dia tetap, mau weekend mau weekday tetap tutupnya jam 5. Hanya aja yang bedakan itu kalau di weekend Sabtu Minggu dia punya start jam buka, karena ada paket yang namanya paket sunrise. Itu buka di jam 4 sampai jam 7 aja. Itu paket sunrise. Tadi harganya kalau nggak salah 50.000. Jadi rata-rata di situ 50.000. Kalau anak-anak tadi kurang dari 10 tahun itu 25.000 Bi. Bayarnya di Bromo Hillside itu. Jadi kalau udah lebih dari 10 tahun udah terhitung satu penuh full. Udah
pokoknya kalau wisata gunung-gunung gini tuh udah jangan ngajak anak-anak, nggak cocok, kasihan, capek, terus dia juga nggak ada akses buat main tuh kayaknya. Ini udah lama nih dari kita lewat sini, ini udah ada Lawang Sari itu udah ada, cuma mungkin kan tulisannya itu yang baru, udah ada itu. Ya, kayaknya habis ini mau masuk perkampungan lagi. Ya, bener ya, masuk kampung lagi. Kita nggak tahu kita ada di ketinggian berapa. Yang pasti tinggi banget. Ini Semeru aja udah nggak terlihat. Ketutup awan itu. Ya, rest area itu. Nah, itu jalurnya tumpang lurus, duet kerajannya belok kanan. Jadi kita ambil lurus ya. Kita mau lewat tumpang. Ini bawa apa ini? Pohon ya? Bambu? Bambu apa? Gede. Ada nggak? Ya, lanjut lagi. Kita sampai di Gubuk Kelakah Poncokusumo Malang. Ya, Kabupaten Malang. Desanya Desa Gubuk Kelakah, kecamatannya Poncokusumo. Di sini dataran tinggi tapi wisatanya nggak yang wisata kayak agrowisata gitu-gitu, kayaknya nggak terlalu ada malah. Padahal kan mungkin bisa ya kayak yang di Selekta itu, Batu Selekta itu kan petik buah gitu-gitu kan bagus tuh. Ya Mas, mau nyari masjid yang nyaman gitu buat bersih-bersih diri sama sholat duhur. Sekarang udah jam 13.00. Berarti setengah jam tadi kita dari Bromo Hillside ke sini, ini udah setengah jam. Lumayan ya. Cepetnya karena jalannya menurun. Udah nggak terlalu banyak belokan kalau ini. Lurus sama nanti mungkin kayak pertigaan, perempatan gitu aja.
nggak yang belok-belok kayak pas tadi masih di hutannya itu ya. Jadi Malang Kabupaten tuh luas kalau kata saya. Ya kan, sampai di gunung-gunung gitu. Bener, kotanya itu dia ada di apit gunung-gunung ya. Tapi kabupatennya justru lebih luas lagi. Lumayan ini ya masyarakat sini tuh. Maksudnya dilihat dari rumahnya itu nggak yang terlalu jelek banget gitu, nggak, cukup lah. Karena petani sayur itu kalau sukses ya cuannya banyak, sekalipun jadi buruh taninya. Tapi karena kalau sayur itu kan pasti tetap terus dibutuhkan ya. Kita ambil arah lurus buat ke Tumpang ya. Hartop-hartopnya orang sini ini udah pulang, dia kerjanya itu cuma tengah malam sampai siang toh. Jam kerjanya yang punya hartop, sopir hartop itu ya cuma malam sampai siang. Malamnya malam menjelang dini hari sampai siang dia udah cair udah. Harus terampil kalau bawa hartop ya, apalagi medannya Bromo yang kayak gitu. Ini kita turun, tapi turunannya nggak terlalu tajam ya, terhitung landai. Pertigaan yang Tumpang itu loh. Hah? Ya, udah. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita mau fokus cari masjid buat bersih-bersih diri sama sholat dulu ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.